Jadi saya minta waktunya berbincang sebentar ya sebelum kita lakukan apa rencana kapan ini bisa saya lakukan observasi. Sebentar Bu, kebetulan ada jam mengajar juga, jadi sekalian bisa diobservasi. Iya, kita bincang-bincang dulu. Iya. Oke, mata pelajaran apa yang Ibu ambil? Kebetulan saya mengambil matematika Ibu, dan kebetulan sebentar saya mau mengajar kelas 2, jadi kebetulan sekalian observasinya di kelas juga sebentar. Jadi ini sebelum kita mulai, tapi apa yang boleh rencana saya mau bahas fungsi Bu, operasi aljabar pada fungsi. Kebetulan hari ini mau bahas penjumlahan 2 fungsi. Oh iya. Mengenai teknik atau model pembelajaran yang mau diterapkan sebentar ya. Rencana model pembelajaran yang saya pakai itu PBL. Jadi kebetulan sebentar PBL, jadi metodenya itu insya Allah diskusi dan tanya jawab Bu. Iya. Kalau yang untuk alur atau tahapan pembelajarannya seperti apa? Tahapan pembelajarannya sebentar, insya Allah saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu materinya. Kemudian saya kebetulan membuat PDF pembelajaran, jadi saya akan tempel di papan tulis, memperlihatkan kepada anak-anak. Kebetulan saya buat media pembelajaran yang menarik hari ini, jadi saya akan tempel. Saya ingin memperlihatkan ke anak-anak cara penjumlahan fungsi yang lebih mudah, sehingga mereka bisa lebih tertarik. Setelah melihat pemaparan saya akan membagi kelompok. Setelah pembagian kelompok, saya akan memberikan soal dan meminta mereka mempresentasikan masing-masing kelompoknya ke depan kelas. Seperti itu ya. Kalau tujuan pembelajaran yang dicapai hari ini? Tujuan pembelajaran intinya yang pertama itu saya mengharapkan siswa mampu mengetahui apa itu fungsi. Kemudian yang kedua mampu menghitung dua fungsi tersebut. Ya, seperti itu Bu. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan lancar ya Bu. Ya, insya Allah itu direncanakan. Ya, mungkin saya akan memantau, melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Saya kira cukup untuk percakapan para observasi kita ya hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, masih semangat anak-anakku saya? Masih. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu dong. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Masih. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah semangat walaupun cuacanya luar biasa wow karena sudah siang menjelang siang. Tapi alhamdulillah terima kasih anak-anakku masih semangat. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran Ibu mau absen dulu. Oke, silakan tengok kiri kanannya, depan belakangnya. Lihat, ada teman yang tidak datang? Ada? Ada. Siapa? Siapa tuh? Siapa tuh yang tidak datang? Fajri. Kenapa Fajri? Kenapa Fajri? Ada informasinya? Tidak ada. Siapa lagi yang tidak datang? Arul. Ada infonya? Tidak ada. Tidak ada juga. Waduh. Kita harus cari tahu juga nah. Ini info kenapa teman tak tidak ke sekolah. Itu tugasnya adalah ketua kelas. Oke, bisa disiapkan dulu kelasnya? Silakan, siapa ketua kelasnya? Dika. Aldi, silakan siapkan kelasnya Aldi. Silakan nak. Tertarik nggak? Aldi. Sekali. Jangan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Oke. Oke, sekarang ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada? Ada. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Masalah fungsi. Ada yang tahu? Salwa, masih ingat Salwa? Apa itu fungsi nak Salwa? Apa itu fungsi? Dan ingatin. Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan antara himpunan A atau daerah asal tempat satu pasangan ke himpunan B atau daerah kawan atau kawan. Masih ingat yang dikatakan fungsi itu ada yang dikatakan domain, kodomain dan range. Betul sekali, range. Apa itu domain? Ada yang masih ingat apa itu domain? Daerah asal. Betul sekali. Betul sekali. Domain nanti apa itu domain nanti? Daerah lawan. Daerah lawan. Ya, ada yang tahu itu apa? Range. Asma range. Hasil betul sekali. Oke, jadi di fungsi itu ada yang dikatakan daerah asal, daerah kawan, ada yang dikatakan range. Oke, karena minggu lalu kita sudah belajar fungsi tentang itu semua, hari ini ibu mau bahas tentang penjumlahan fungsi. Di sini ibu buat media. Ibu buat media. Di sini ada operasi aljabar. Di operasi aljabar ada 4 mau dibahas anakku sayang. Apa saja itu? Yang pertama, penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Bisa diulangi? Apa yang pertama? Penjumlahan fungsi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, Mustafa? Pembagian fungsi, Mustafa. Oke, aplaus untuk kita semua dulu. Karena hari ini kita mau bahas penjumlahan, jadi media pembelajarannya ibu cuma buat yang penjumlahan. Kenapa ibu pilih yang seperti ini? Supaya lebih menarik dilihatnya. Ibu pakai apa ini? Bisa dilihat ibu pakai apa? Kertas. Kertas dan Pulpen. tutup. Ini adalah barang bekas yang tidak terpakai. Jadi kita harus ini. Masalah daur ulang kita harus manfaatkan benda-benda sekitar kita yang masih bisa digunakan. Seperti halnya ini. Kemudian di sini masalah fungsi, ibu jelaskan sedikit dulu, bisa diperhatikan. Di sini ada penjumlahan fungsi, bentuknya F ditambah GX. F ditambah GX. Berarti kalau ditulis ulang, berarti Fx ditambah GX. Nilai Fx-nya itu sudah dikasih di sini. Di sini ada X kuadrat ditambah 2, kemudian nilai GX-nya adalah X dikurang 2. Sekarang karena diminta dijumlahkan, berarti Fx-nya harus ditambahkan dengan GX. Oke, Fx ditambah GX. Bagaimana mendapatkan nilai Fx-nya? Sudah ada di soal ibu, ya enggak? Ada enggak? Ada. Jadi ada di soal, kita langsung masukkan saja temukan. Fx-nya X kuadrat tambah 2. Kemudian GX-nya adalah X dikurang 2. Karena dijumlah, kasih tambah di tengah. Bisa? Bisa. Lanjut ke bawah, ada masalah? Tidak ada. Kita pindah ke operasi aljabar yang medianya ibu. Cantik tak gambarnya, warnanya? Cantik. Ini untuk membedakan. Untuk membedakan yang mana X kuadrat, yang mana X, yang mana cos. Oke. Yang X kuadrat itu ibu pakai warna hijau. Suka warna apa semua? Biru. Birunya ada di X. Biru muda, biru tuanya ada di konstanta. Karena bentuk soalnya ibu di sini ada 3 variabel, jadi soalnya ibu juga pakai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dharma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi begini ya, mungkin akan saya minta waktunya kita berbincang-bincang untuk melakukan diskusi berkaitan dengan pasca observasi. Jadi coaching minta waktunya sekitar 5 menit.
dari percakapan kita ini, atau apa yang ingin Ibu capai atau inginkan dicapai di percakapan ini? Saya menginginkan informasi Bu, sharing-sharing mengenai proses pembelajaran saya kemarin, apakah masih ada yang kurang, apakah perlu perbaikan atau mengenai pembelajarannya, prosesnya, penilaiannya dan sebagainya Bu. Saya sangat memerlukan saran lah, masukan dari Ibu bagaimana yang sebaiknya yang saya lakukan. Oh iya. Bagaimana perasaannya Bu setelah mengajar kegiatan proses belajar kemarin yang sempat saya ikuti juga karena untuk proses observasi? Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lumayan lega Bu, karena menurut saya pembelajaran kemarin itu berbeda dari sebelumnya. Ya. Saya berusaha memberikan media pembelajaran untuk anak-anak, saya memperlihatkan cara penyelesaian. Kebetulan saya mengajarkan kemarin materi fungsi. Alhamdulillah dengan media yang saya berikan, alhamdulillah anak-anak lebih tertarik, lebih bersemangat saya lihat. Jadi saya merasa sebagai guru saya merasa bahagia Bu, melihat ekspresi mereka, melihat mereka bekerja berkelompok, berusaha menyelesaikan pembelajaran yang saya berikan. Alhamdulillah antusias mereka dan menjadi semangat buat saya Bu ke depannya. Luar biasa sekali ya Bu, karena saya melihat juga Iya. ya anak-anak antusias untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, merujuk kepada perubahan-perubahan yang ingin dilakukan seperti yang disampaikan di percakapan kita di coaching pra observasi. Nah, perubahan-perubahan apa kemarin yang sudah Ibu terapkan ini di kegiatan pembelajaran? Perubahannya Bu banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali. Mulai dari saya membuat media, saya menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai, saya memakai tutup botol yang berwarna-warni, saya menggunakan serepol, saya menempel-nempelnya, membuat anak-anak tertarik lah untuk belajar. Itu media belajar. Ya, media belajarnya. Kemudian masalah metode juga, metode pembelajaran, saya mulai menggunakan diskusi anak-anak membagikan LKPE soal-soal, kemudian menyuruh mereka mempresentasikan jawaban dengan menempelkan langsung di media pembelajaran. Jadi menurut saya mereka bersemangat bertumbuh. Alhamdulillah mereka bersemangat. Ada yang mulai memperhatikan mulai dari medianya karena berwarna-warni menarik. Jadi mereka bersemangat. Alhamdulillah itu. Oh, alhamdulillah sekali ya Bu, kalau seperti itu ada dirasa Ada dirasa yang Ada perubahan Nah, betul. nah dari hal-hal yang Ibu lakukan ini, hal-hal apa yang dirasa sudah baik menurut Ibu, tapi sisa mungkin kita lanjutkan, yang seperti apa itu yang kita rasa dirasa? Kalau medianya mungkin perlu saya perbaiki Bu, metodenya juga perlu saya tingkatkan. Intinya kalau merujuk ke berdiferensiasi masih perlu banyak belajar Bu, masih perlu banyak belajar. Saya masih akan terus belajar untuk berusaha mencapai berdiferensiasi tersebut. Tapi untuk menuju itu sudah mulai sedikit-sedikit. Intinya saya akan terus belajar mengembangkan terus metode pembelajarannya. Betul, ini sudah artinya kita tepat sekali ya, jadi mungkin sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, kemarin itu kita terkait ada salah satunya di media. Saya ini menarik sekali, bisa diceritakan sedikit ya untuk prosesnya pembuatan media itu? Alhamdulillah Bu, proses pembuatan media itu sendiri saya sebetulnya melihat dari YouTube bagaimana proses pembelajaran untuk pengoperasian fungsi sendiri itu, operasi penjumlahan fungsi. Bagaimana kalau membuat sesuatu media yang berwarna-warni, yang menggunakan barang bekas, yang tidak perlulah memungut biaya seperti itu, yang kemungkinan besar semua orang mempunyai alat seperti itu di rumah. Saya melihat lumayan gampang lah untuk dibuat, sehingga saya berinisiatif membuatnya dalam waktu yang mungkin tidak lama, dan alhamdulillah bisa terbuat media seperti itu dan bisa saya tampilkan di depan anak-anak. Oh iya, menarik sekali ya media-media seperti ini yang mungkin akan bisa nanti kita lebih kembangkan lagi. Nah, kalau terkait dengan teknik atau model pembelajaran yang Ibu pakai kemarin ini kan berdiferensiasi ya, yang seperti apa? Kira-kira apa masih ada yang dirasa mungkin ini masih kurang, perlu saya tingkatkan? Seperti apa yang Ibu rasakan? Masih banyak Bu, saya perlu belajar lagi. Mulai dari medianya, saya kembali ke media lagi. Saya terus akan berusaha mencari media-media yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi untuk anak-anak lebih aktif belajar.
Intinya saya kembali mau mengaktifkan anak-anak karena semua kan sekarang berpusat ke siswa. Kita sebagai guru berusaha untuk mengarahkan saja. Jadi intinya saya akan membuat media lebih menarik lagi dan metode pembelajaran yang tidak monoton lah ke depannya. Iya, ya, betul sekali Bu ya. Jadi sekarang apapun yang kita lakukan, karena saya juga Ya. sama, kita sama-sama masih dalam proses kita bagaimana mengenal bahwa apapun yang kita lakukan pastinya fokusnya adalah ke murid. Nah, kira-kira ini kalau ini kan ada ibaratnya seperti ada target mau ada perbaikan, ada perubahan. Nah, rencananya kapan ini mau kita ibu coba lakukan ini perubahan-perubahan ini? Insya Allah pembelajaran berikutnya Ibu, saya akan mencoba karena kebetulan materi sebelumnya tentang penjumlahan, saya akan mencoba lagi di pengurangan, perkalian dan pembagian fungsinya dengan media yang berbeda kembali. Media yang berbeda, tapi tetap menarik ya. Tetap menarik insya Allah, karena di matematika Ibu kita harus selalu Iya. membuat anak-anak menarik. Harus menarik minatnya anak-anak karena apalagi proses pembelajaran di jam-jam terakhir. Oh iya, menarik sekali Iya. ya media-media seperti ini yang mungkin akan bisa nanti kita lebih kembangkan lagi. Nah, kalau terkait dengan teknik atau model pembelajarannya Ibu pakai kemarin ini kan berdiferensiasi ya, yang seperti apa? Kira-kira apa masih ada yang dirasa mungkin ini masih kurang, perlu saya tingkatkan? Seperti apa yang Kita di depan anak-anak. Oh iya, menarik sekali Iya. ya media-media seperti ini yang mungkin akan bisa nanti kita lebih kembangkan lagi. Nah, kalau terkait dengan teknik atau model pembelajarannya Ibu pakai kemarin ini kan berdiferensiasi ya, yang seperti apa? Kira-kira apa masih ada yang dirasa mungkin ini masih kurang, perlu saya tingkatkan? Seperti apa yang Ibu rasakan? Masih banyak Bu, saya perlu belajar lagi. Mulai dari medianya, saya kembali ke media lagi. Saya terus akan berusaha mencari media-media yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi untuk anak-anak lebih aktif belajar. Intinya saya kembali mau mengaktifkan anak-anak karena semua kan sekarang berpusat ke siswa. Kita sebagai guru berusaha untuk mengarahkan saja. Jadi intinya saya akan membuat media lebih menarik lagi dan metode pembelajaran yang tidak monoton lah ke depannya. Iya, ya, betul sekali Bu ya. Jadi sekarang apapun yang kita lakukan, karena saya juga Ya. kita sama-sama masih dalam proses kita bagaimana mengenal bahwa apapun yang kita lakukan pastinya fokusnya adalah ke murid. Nah, kira-kira ini kalau ini kan ada ibaratnya seperti ada target mau ada perbaikan, ada perubahan. Nah, rencananya kapan ini mau kita ibu coba lakukan ini perubahan-perubahan ini? Insya Allah pembelajaran berikutnya Ibu, saya akan mencoba karena kebetulan materi sebelumnya tentang penjumlahan, saya akan mencoba lagi di pengurangan, perkalian dan pembagian fungsinya dengan media yang berbeda kembali. Media yang berbeda, tapi tetap menarik ya. Tetap menarik insya Allah, karena di matematika Ibu kita harus selalu Iya. membuat anak-anak menarik. Harus menarik minatnya anak-anak karena apalagi proses pembelajaran di jam-jam terakhir, kami berusaha sebagai guru matematika, kami harus berusaha membuat mereka menarik mengikuti pelajaran kami. Betul sekali, bukan Iya. banyak anak yang katakan waduh matematika ini Iya, susah ya. betul, Ibu, betul Iya, sekali. jadi luar biasa ini kita Iya. inisiatifnya untuk membuat medianya yang menarik sehingga anak-anak juga jadi tertarik mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya betul. Jadi tadi ini rencana perbaikan ini akan dilakukan di Pembelajaran berikutnya, Ibu. Nah, kira-kira ini siapa yang bisa mungkin membantu Ibu atau mensupport untuk perbaikan-perbaikan untuk kegiatan pembelajaran ini? Semua rekan-rekan mengajar Bu di sekolah, termasuk kepala sekolah, terutama Ibu Dharma sendiri Oh, iya. sebagai mentor saya luar biasa. Sama-sama belajar, Ya, luar biasa Bu, karena memberi pengarahan kepada saya bagaimana pembelajaran yang sebenarnya. Karena sebelumnya kami di sekolah ini Bu, saya terutama melihat masih biasa-biasa lah, anak-anak mungkin belum tertarik, walaupun kami sudah saya utama menggunakan metode ini tapi belum terlalu bagus. Semenjak Ibu memberikan kami pengarahan, alhamdulillah saya sudah berusaha melakukan apa yang Ibu arahkan kepada saya. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu. Iya. Kita sama-sama bagaimana berbuat yang terbaik untuk anak-anak didik kita, bagaimana membuat bahwa sesuatu itu bisa lebih baik ya. Iya. Jadi tetap semangat Ibu ya. Nah, ini berkaitan dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan ini, tentunya mungkin masih ada hal-hal yang mungkin mengganjal di hati Ibu, yang mungkin masih perlu diketahui atau perlu dicari informasi, kira-kira masih ada atau bagaimana Ibu? Masih banyak Bu yang perlu dicari informasi. Intinya saya akan terus belajar, saya akan mencari dari berbagai sumber.
saya akan mungkin tetap Iya. meminta arahan dari Ibu bagaimana yang sebaiknya. Saya berusaha juga mencari di media internet lah, sosial dan sebagainya. Kemudian saya akan terus belajar Ibu. Intinya saya akan terus belajar menjadi guru yang lebih baik dan menarik minat anak-anak untuk bersemangat mengajar, belajar bersama saya. Luar biasa Ibu semangatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama mungkin sekedar tambahan saja ya. Ini mungkin kita bisa nanti buat Ibu ya catatan-catatan kecil mengenai mungkin jadwal kapan kita mau adakan mungkin ada perubahan-perubahan kita mau lakukan ini bisa terjadwal. Jadi kita buat catatan-catatan kecil ini fungsinya bisa supaya kita tidak lupa ya. Karena kadang-kadang kita kan sudah buat rencana, oh ini kepengen mungkin tanggal sekian atau besok, tapi kadang-kadang kita kan lupa. Jadi sekedar saran saja ini sebagai pengingat saja, kita bisa bikin catatan-catatan kecil apa yang kita coba mungkin perbaiki, revisi dan yang lain. Menarik sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berguna, sama-sama bisa maju lagi ke depan semua demi kepentingan siswa. Betul sekali. Terima kasih banyak Bu Nasra atas waktu dan kesempatannya kita berdiskusi di coaching pasca observasi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk Ibu, terlebih juga untuk saya dan pastinya untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, itu mungkin saja perbincangan kita ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dharma. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak memberikan waktunya. kesempatan Ya, betul, ya. Ibu. Semoga sukses ya Ibu. Amin amin. Iya. Dan mengucapkan yang sama Ibu. Iya, makasih banyak. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.